Hai semuanya, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya saya sudah melakukan permintaan maaf dari video Bang Denny Sumargo, namun karena videonya cukup panjang, mungkin beberapa dari kalian belum nonton. Sebagai bentuk nyata, saya akan melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama, untuk sementara waktu, produk WT tidak akan saya jual. Saya akan melakukan beberapa perbaikan untuk SKU atau produk WT. Yang kedua, sesuai janji saya akan berhenti mereview skincare abal-abal. Adapun beberapa tappingan yang telah dilakukan akan ditayangkan sesuai dengan schedule. Yang ketiga, saya akan terus melakukan edukasi tentang skincare yang aman, skincare yang baik, bahan aktif yang baik untuk kulit kita dengan format yang lebih baik dan inovatif. Yang keempat, sebagai bentuk rasa terima kasih atas apresiasi kalian selama ini kepada saya akan buat varian produk dengan harga terjangkau, namun tetap dengan kualitas yang terbaik. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan, semangat, kritik, dan saran dari kalian semuanya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa memotivasi saya untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Overclaim. Disclaimer dulu, kalau di sini itu gua nggak ada di pihak manapun, antara pihak Doktip ataupun pihak Dokter Richard Lee. Gua cuma mau berbicara tentang yang namanya overclaim. Jadi yang namanya overclaim itu mengakibatkan sebuah produk itu menjadi overpriced. Sebenarnya yang namanya sebuah produk yang overclaim itu, kalian itu pasti ngelihat di banyak hal. Nggak cuma tentang di dunia perskincarean aja. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, era-eranya influencer, era-eranya KOL. Sebuah produk biasa ketika di branding oleh mereka, para influencer atau para KOL atau perusahaan-perusahaan ternama, produk biasa itu akan menjadi luar biasa. Dari produk biasa di branding oleh para influencer menjadi produk yang luar biasa, tentu saja harganya pun akan menjadi luar biasa juga. Gue mau ambil contoh kayak di perumahan. Banyak iklan-iklan perumahan yang dia itu mengiklan kayak selangkah menuju stasiun kereta, selangkah menuju terminal, selangkah menuju pusat perbelanjaan. Itu bener nggak? Selangkah kayak lo berdiri di sini nih, selangkah nyampe ke pusat perbelanjaan atau nyampe ke terminal atau ke stasiun. Enggak kan? Kayak misalnya lagi branding mereka kayak 10 menit atau 15 menit menuju Jakarta, menuju pusat kota. Bener nggak 10 atau 15 menit? Enggak kan? Itu sih salah satu contohnya. Itu contohnya baru satu ya, ada di perumahan. Sebenarnya contohnya masih banyak lagi. Jadi sebenarnya itu yang namanya overclaim itu kita udah familiar, banyak kok di sekitar kita. Kalian udah lihat belum podcastnya Om Deddy Kobuzer mengenai dokter skincare yang flexing? Tapi di sini aku ingin ada penambahan mengenai owner skincare yang flexing. Karena di beberapa kesempatan ada beberapa owner skincare yang selalu flexing mengenai hartanya dengan tujuan mungkin marketing ya. Sementara ini nggak nyambung, yang dimana seharusnya mereka itu flexing mengenai produknya, bukan harta pribadinya. Awalnya aku hanya berpikir tentang ini namanya marketing, tapi secara nggak langsung aku paham kenapa mereka pamer hartanya, entah itu mobilnya, entah itu rumahnya, entah itu tas-tas brandednya, untuk apa kayak gitu. Dan ternyata untuk dimana, hey aku punya harta nih, misalkan kayak gitu, aku bisa beli banyak harta ini karena apa? Produkku laku tanpa kita tahu, sementara produknya itu sebenarnya bagus apa tidak buat kita. Jarang sekali ngelihat beberapa owner skincare ataupun dokter skincare itu untuk pamer misalkan di depan kamera tanpa filter, tanpa apa, mereka menggunakan skincare yang nunjukin tata cara pakai dan khasiatnya itu apa. Bukannya mengedukasi, bukannya amanah, tapi bagaimana caranya supaya barang ataupun produknya itu cepat laku. Dan menurutku sekarang sangat wajar ada beberapa hal terbuka
yang dimana ada beberapa produk yang overclaim ataupun produk yang tidak sesuai. Karena apa? Karena sebelumnya dia sudah menunjukkan aslinya, yang dimana mereka flexing bukan tentang produknya, tapi flexing mengenai hartanya. Meskipun ini tidak semua, tapi aku sangat saran sekali buat orang-orang yang berjualan. Alangkah baiknya menjadi seorang penjual yang amanah, bukan membuat orang ataupun pembeli mengalami yang namanya musibah. Dengan penjelasanku, semoga kalian paham ya. Thank you. Kata gue permasalahan skincare nih kagak beres-beres gitu ya kan. Permasalahan dokter antar dokter kagak beres-beres. Yang satu begini, yang satu begitu, kagak beres-beres. Heran gue. Kemarin gue udah seneng tuh ya kan, katanya ada podcast dokter A dengan dokter B pengen dipertemukan gitu, tapi kagak jadi. Padahal gue udah seneng, padahal gue udah kayak, oh ini kali ya akhir dari sebuah permasalahannya tuh ini gitu, endingnya tuh ini gitu. Kagak jadi ketemu tuh. Malah apa? Malah podcast sendiri-sendiri. Kata gue, kapan beresnya? Yang satu berstatement kayak gini, yang satu begini. Ih, bener kata gue. Ini udah penghujung 2024 ini. Udah penghujung 2024, masih aja gue. Kagak beres-beres tuh drama, heran gue. Tapi gak apa-apa, gue sangat mendukung Doktif dan teman-temannya gitu ya kan, untuk memberantas mafia-mafia skincare guys. Biar warga Indonesia ini tuh tidak dikelabui, tidak dibohongi oleh mafia-mafia segitu, yang begitu ya, yang ngomong, ini begini, ini bagus, ini begini, hai, pasti cek kagak ada kandungannya. Pokoknya semangat aja deh buat Doktif, mau diapain ke sama A, B, C, D segala macem. Selama niatnya baik, pasti jalannya juga bakalan bagus gitu. Kata gue, semangat Doktif, semangat untuk memperjuangkan ini. Ya Allah, semoga diberikan jalan terbaik deh. Semoga cepet beres gitu. Jadi gue udah nonton tuh ya podcastnya Densu sama Doktif ya. Kesan-kesannya apa ya? Kesannya cuma satu yang paling mencolok ya. Sumpah emang aura emak-emak komplek itu nyata banget gitu. Sama persis ketika gue ketemu Doktif in person secara nyata gitu ya. Aura emak-emak komplek itu kuat banget gitu. Kalau ditanya ada blunder atau enggak, menurut gua kagak ada blunder sih ya. Dan menurut gua Doktif itu punya data-datanya yang emang nggak bisa dikasih lihat di podcast gitu. Karena mungkin datanya itu akan dikasih lihat di ranah yang lebih serius. Jadi menurut gua tetap dia ngomong itu pasti ada datanya gitu loh. Dan yang mau gua bahas ini bukan isi podcastnya ya, tapi gua lebih mau membahas tentang persahabatan antara Dokter Nanang dan Doktif. Awalnya gue pikir Doksun yang bakal datang gitu ya. Taunya si Dokter Nanang gitu ya. Emang dia berdua udah kayak biji peler, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Awalnya gue juga bingung kenapa bisa ada si Dokter Nanang. Taunya emang Dokter Nanang itu adalah pakar stem cell. Ibaratnya dia emang ambil jurusannya yang spesifik di stem cell gitu. Jadi emang diperlukan untuk datang gitu, untuk menjelaskan mengenai stem cell. Dan gue banyak banget dapet ilmu pengetahuan tentang stem cell dari podcast tersebut. Gue berasa diri gue sekarang makin smart and beautiful. Tapi lu tau gak yang gue salut ya dari persahabatan mereka yang udah kurang lebih 24 tahun ya. Menurut gue ini adalah persahabatan yang real persahabatan. Walaupun Dokter Nanang sedekat itu sama Doktif, tapi kalau misalnya Dokter Nanang berasa ada sesuatu yang mungkin kurang dia setuju gitu kan, misalnya mengenai emosi dan temperamen ya, Dokter Nanang ini bisa ya udah bilang apa adanya gitu yang sebenarnya ya. Kalau dia nggak setuju tentang temperamen Doktif gitu kan, cocok kan mereka berdua, yang satu menggebu-gebu, yang satu lagi calm, tenang gitu loh. Jadi bisa saling apa ya, tarik menarik gitu kan. Dan yang paling gua kaget lagi sebenarnya waktu Doktif bilang waktu Dokter Nanang bilang kalau misalnya dia itu nggak tahu pada saat package apa namanya yang mystery box itu loh, yang mengenai DNA salmon itu dibuka, itu Dokter Nanang tidak tahu cuy. Padahal udah sedekat itu sama si Doktif. Jadi Doktif emang bener-bener buka
dan butuh dokter Nanang dan waktu itu ada dokter Ika ya kalau nggak salah, dokter Ika untuk jadi saksi gitu loh. Hal ini juga membuat gue yakin kalau misalnya Doktif itu emang orangnya jahil ya. Jahil artinya apa? Dia diem-diem uji lab skincare-nya si dokter Nanangnya itu, Glow Skin itu ya. Kalau misalnya diem-diem dia uji lab dan hasilnya untungnya tidak overclaim ya. Untuknya tidak overclaim gitu. Dan satu hal yang gue salut dari Doktif ya, ketika dia dikritik ya, dia itu ada bilang ibaratnya, oh gitu, oke gitu loh. Jadi dia benar-benar menerima kritikan gitu, mengakui kesalahan kalau emang dia ngelakuin salah, dan dia ibaratnya menerima kritikan, nggak muter-muter gitu ngomongnya. Walaupun ya sikap emak-emak kompleknya ada lah ya kan, bisa kelihatan gitu kan. Sampai si Densu juga kayak gitu loh. Tapi intinya ini kan udah masuk ke ranah hukum nih ya. Mudah-mudahan bisa cepat terkuak gitu loh. Dan mudah-mudahan ini bisa cepat selesai deh ya. Gue udah muak, udah capek, serius gue udah capek. Ini udah episode keberapa nih, ibarat kayak film tersanjung gitu ya. Kagak kelar-kelar cuy ya.